Oke, perkenalkan nama saya Bapak Putra Santoso dari kelas SIP 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi, arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi, komputer modern dipakai dalam banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Di dalam komputer ada sebuah perangkat lunak yang bertugas menjalankan komputer bernama sistem operasi atau OS. Lalu pengertian dari operating system. OS atau operating system merupakan sebuah program perantara antara pengguna komputer dan hardware komputer dan juga sistem perangkat lunak yang mengatur sumber daya atau resource dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software untuk perangkat komputer yang berjalan di latar belakang atau daemon. Tanpa adanya operating system, di perangkat komputer pengguna tidak akan bisa menjalankan program pada komputer mereka. Seiring perkembangan komputer, perkembangan sistem operasi juga sangat pesat sekarang ini. Perkembangan komputer dibagi menjadi ke dalam 5 generasi, yakni generasi pertama. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry yang dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus yang memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian, ENIAC yang dibangun pada 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputer dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Komputer generasi pertama dikarakteristikkan dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk satu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut dalam bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tabung vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Lalu, pada generasi kedua dimulai pada tahun generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian, pada 1953, IBM membuat bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Transistor mulai digunakan dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding dengan pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch, dan Sprediren membuat komputer bernama LARP. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis sehingga membatasi kepopulerannya. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor.
Mereka juga memiliki komponen-komponen yang diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, yakni pencetak, penyimpanan dalam disket, memori komputer, dan sistem operasi, dan juga program komputer. Lalu, generasi ketiga. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini, mempengaruhi generasi selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan Fox-nya. Komputer ini membawa pengembangan sistem operasi. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1958. IC mengombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Ilman kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam satu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer-komputer yang menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak. Dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer tersebut. Lalu generasi keempat. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang yang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintahan. Pada pertengahan 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini disebut mini komputer dan dijual dengan menawarkan dengan paket peranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan umum. Peranti lunak yang paling modern saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit pada 1981 menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil dari komputer yang berada di atas meja atau desktop komputer, menjadi komputer yang lebih kecil lagi, yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau laptop, atau bahkan komputernya dapat digenggam, yakni palm top. Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, penggunaan tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Di dalam komputer yang berjalan, ada sebuah software bernama sistem operasi atau SO untuk membuat komputer bisa digunakan oleh user. Sistem operasi mempunyai penjadwalan sistematis yang mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Untuk fungsi-fungsi perangkat keras lain
sebagai masukan dan keluaran, serta alokasi memori. Sistem operasi bertindak sebagai perantara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Meskipun kode aplikasinya biasanya dieksekusi langsung oleh perangkat keras dan seringkali menghubungi OS atau terputus oleh itu, sistem operasi yang ditemukan pada hampir semua perangkat berisi komputer dari ponsel dan konsol permainan video untuk superkomputer dan server web. Sama seperti halnya komputer, sistem operasi pun berkembang dengan sangat pesat seiring berkembangnya zaman. Generasi pertama pada tahun 1945 hingga 1955. Generasi pertama adalah awal berkembangnya sistem operasi, dibuat menggunakan sistem komputasi mekanik dan digantikan menjadi sistem komputasi elektronik karena membantu manusia yang memiliki keterbatasan untuk menghitung secara tepat dan juga manusia yang sangat mudah membuat kecerobohan dan kesalahan. Tetapi pada generasi awal masih belum ada sistem operasi. Sistem komputer akan diberi instruksi langsung untuk dikerjakan. Lalu pada generasi kedua, pada tahun 1955 hingga 1965. Pada generasi kedua, sistem operasi ini dikembangkan oleh JOB yang dapat mengerjakan suatu rangkaian dan akan dieksekusi secara berurutan. Sistem ini disebut oleh Batch Processing System. Pada generasi ini, sudah memiliki FS dan IBYS sebagai fungsi yang akan diterapkan pada sistem operasi. Lalu generasi yang ketiga, pada generasi ketiga sistem operasi sudah dikembangkan untuk digunakan oleh banyak pengguna sekaligus atau multi-user. Selain itu, juga dapat digunakan untuk menyanyi banyak program atau multi-programming. Dengan adanya sistem multi-user, pengguna dapat berinteraksi dengan dan berkomunikasi menggunakan terminal secara online ke komputer. Lalu generasi keempat, yakni pasca 90-an. Sekarang, ada generasi keempat sistem operasi sudah banyak digunakan komputer dan membentuk jaringan komputer di mana komputer-komputer bisa saling terhubung satu sama lain. Di generasi keempat ini juga diperkenalkan sebuah sistem antarmuka komputer atau biasa disebut dengan Graphical User Interface atau yang lebih dikenal dengan GUI. Komputer mencapai kinerja yang sangat baik karena pada masa ini komputasi tidak lagi tersentral pada satu tempat, tetapi dibagi lagi di banyak komputer untuk meningkatkan kinerjanya. Ada beberapa sistem operasi yang cukup terkenal. Berikut ini adalah beberapa sistem operasi yang berjalan di komputer. Yang pertama, sistem operasi standalone. Standalone dapat digunakan oleh single user maupun multi-user. Sistem operasi ini memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri seperti contoh sistem operasi standalone adalah Microsoft Windows, Linux, dan juga Mac OS. Lalu ada sistem operasi Live CD. Live CD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD-ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk menjalankannya. Sistem operasi ini sangat ringan karena ukurannya cukup kecil, tetapi sistem operasi tidak memiliki banyak fitur dibandingkan dengan sistem operasi standalone. Contohnya adalah Knoppix, CentOS, Linux Mint, WinXP, Live CD, dan lainnya. Lalu selanjutnya, sistem operasi embedded. Sistem operasi ini langsung ditanam di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri, memiliki fungsi khusus, spesifikasinya khusus. Contoh dari OSO ini adalah embedded adalah COS, Lynx OS, Java OS, dan embedded Linux. Lalu sistem operasi jaringan. Sistem operasi jenis ini dibuat khusus untuk mengenal keperluan jaringan komputer. Beberapa layanan yang ditangani oleh sistem operasi ini adalah HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy server, dan masih banyak lagi. Serta beberapa contoh sistem operasi jaringan ini lainnya adalah Red Hat, CentOS Server, Cloud Linux, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada berbagai macam sistem operasi yang telah digunakan maksimal kinerja komputer. Berikut ini beberapa contoh sistem komputer.
Yang pertama ada Linux. Linux adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh sistem operasi Unix, dan sistem operasi Linux bersifat open source, jadi siapapun dapat menggunakan dan mengembangkan operasi Linux secara gratis. Lalu ada macOS. macOS adalah sistem yang digunakan oleh perangkat komputer keluaran Apple. Tidak ada komputer lain yang menggunakan sistem operasi ini. Sistem operasi macOS pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980-an. Hingga sampai sekarang, Apple masih menggunakan macOS untuk laptop dan juga komputer mereka. Dan yang terakhir adalah Windows. Windows adalah sistem operasi perbaikan dan pengembangan dari MS-DOS. Perbaikan yang sudah jelas terlihat dari segi kemudahan pengguna, karena sistem operasi Windows menggunakan sistem antarmuka GUI atau Graphic Interface User. Microsoft Windows juga paling banyak digunakan di seluruh dunia. Itulah sedikit materi dari saya tentang sejarah dan sejarah komputer dan sistem operasi. Nama saya Karendra Putra Santoso dengan NIM 22051214063. Terima kasih dan selamat malam.